Semoga semua teman-teman sehat ya di siang hari ini nih. Sebentar ya, saya tunggu rekan saya. Halo, Halo Mbak Mas. Fani, Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Semoga di sana Sehat ya? sehat-sehat semua juga ya. Lagi WFO kayaknya nih. Betul. Lagi WFH, betul. Oh, semoga sehat-sehat semua ya teman-teman CGS Sekuritas dan sobat CGS semuanya. Soalnya Iya, lagi antrian testing di mana-mana kalau saya dapat kabar dari teman-teman nih di benar-benar memang berbagai ramai berbagai banget ya. tempat tes ya. Semoga aman-aman aja. Khususnya sekarang Amin, lagi masa amin. Omikron nih. Betul, betul. Nah, apa kabar semua nih teman-teman juga yang udah join bersama kita ya siang hari ini. Kembali lagi nih bersama kita ya di live chat bersama IDX terutama dengan Mas Ucup hari ini ya. Nah, ibaratnya hari ini tema kita apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari judul di belakang saya ya. Jadi kita akan belajar value investing ala Warren Buffett. Nah, Mantap. siapa nih di antara kalian ya, Mas Ucup dan juga teman-teman nih, pasti ada aja nih ibaratnya yang portfolionya itu belum hijau nih, gitu ya, masih merah. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini nih, Mas Ucup, ibaratnya tuh memang banyak orang yang berganti haluan gitu ya kerjanya ya, dari yang tadinya mungkin kerja kantoran atau misalnya punya bisnis dan ternyata akhirnya kurang berhasil akibat dari efek pandemi gitu dan kemudian banting Ya. setir nih jadi investor gitu ya dengan scalping dan sebagainya gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bareng nih bersama Mas Ucup ya. Nah, Mas Ucup, kira-kira kalau misalkan kita lihat nih dari berita yang ada ya, di CNBC Internasional ini nih ada berita bahwa 10 orang terkaya di dunia ini mengalami kerugian gitu ya, tapi berbeda dengan Warren Buffett ini gitu. Nah, dia kan ibaratnya filosofinya itu memang lebih ke arah bukan short term trading gitu ya, tapi lebih ke arah Betul. long term dan juga ngelihat fundamental banget nih. Nah, gimana sih Mas Ucup kira-kira pendapatnya mengenai hal ini? Silakan. Oke, siap. Jadi memang kalau ngelihat berita-berita akhir-akhir ini, terus kemudian ngelihat perkembangan ekonomi, mulai dari apa namanya kondisi market ya 2021, nanti forecastnya atau apa namanya proyeksinya di 2022 kayak gimana, memang banyak sih hal-hal yang bisa kita apa istilahnya kita ambil ya hikmahnya atau kita ambil value-nya. Misalnya kita lihat Mhm. dari sisi sektoral deh. Nah, kita ngomong sektoral. Kalau kita ngomong sektoral, teman-teman di sini nggak usah ngomongin saham ya. Mungkin di sini banyak juga yang masih awam. Eh, Mhm. kita ngomongin hal apa aja sih yang sekiranya bangkit atau melesat dengan luar biasa saat pandemi. Nah, teman-teman Mhm. pasti di dalam pikirannya pasti akan ngomongin teknologi ya kan. Teknologi, kemudian juga komunikasi, kemudian hal-hal yang sifatnya mendukung pola hidup new normal seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya nih, Mbak Fani, di 2 tahun terakhir memang sangat luar biasa. Ada beberapa sektor yang memang dalam tanda kutip sangat melejit ya apa kenaikannya akibat adanya apa namanya sentimen positif ini gitu ya. Contoh misalnya kayak teknologi deh. Nah, saham teknologi ini dalam 2 tahun terakhir, 1 sampai 2 tahun terakhir itu mengalami peningkatan bahkan sampai lebih dari 700%. Nah, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya teman-teman investor itu mulai melihat sesuatu yang baru gitu ya. Nggak apa ya, konservatif ya kalau bilang ya. Kalau orang zaman dulu mungkin ngelihatnya, oh saya mau nabung saham nih, saya mau investasi jangka panjang. Oh saya mau ke saham-saham yang defensif aja. Mungkin terutama Mhm. millennials ini mulai apa namanya suka untuk challenging themselves ya gitu kan. Menantang diri sendiri untuk melihat sesuatu yang baru, menganalisa sesuatu yang baru. Tapi Mhm. tentunya kita juga melihat situasi yang ada. Kalau misalnya kalau kita ngelihat sesuatu sektor tertentu secara dalam tanda kutip berlebihan gitu ya dalam ekspektasi dan segala macam, takutnya ini menjadi apa bumerang buat teman-teman investor ya. Mau mau investor mau trader sebenarnya ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat sendiri ya dengan adanya pergerakan pasar yang kita sudah tahu bersama mulai tahun 2020 November bangkit, kemudian sepanjang 2021 ternyata memang ada Mhm. titik jenuhnya juga. Nah, inilah kenapa akhirnya kelihatan nih di 2022 kemarin yang tadi Mbak Fani ceritakan ada beberapa berita di mana para Iya. investor yang mungkin portfolionya atau
apa namanya visi untuk berinvestasi sahamnya itu melihat ke sektor-sektor yang dalam tanda kutip menantang tadi. Nah, Hmm, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, Mbak Fani. Sebenarnya nggak ada yang salah nih, karena investasi itu kembali ke masing-masing investor gitu kan ya. Jadi betul. yang paling penting sebenarnya teman-teman di sini itu, kalau menurut pendapat saya, menyesuaikan dengan anggarannya ya, money management, kemudian menyesuaikan dengan tujuan investasi yang ada. Nah, itu sebenarnya pentingnya. Kalau memang ternyata teman-teman di sini kemarin merasakan hype dari beberapa sektor yang sangat melejit, tapi tujuannya buat jangka panjang banget. Nah, itu mungkin yang perlu di apa istilahnya dievaluasi kembali. Apakah memang benar nih saya all in ke sektor yang menurut saya akan luar biasa naiknya? Atau sebenarnya kita perlu seperti ya tadi Mbak Fani ceritakan Warren Buffett di mana sebagian besar dari portfolionya adalah melihat berdasarkan value fundamental yang real kalau bisa dapat harga murah gitu kan di masa lalu nanti memberikan dampak dan apa namanya hasil yang baik luar biasa di masa depan jauh ya sekitar 5, 10 bahkan 20 tahun kemudian. Nah, mungkin itu yang perlu Mhm. dievaluasi dari teman-teman berdasarkan fenomena yang sekarang ini terjadi Mbak Fani. Oke, thank you, thank you. Nah, ibaratnya berarti kalau bisa nih, karena kita nggak boleh ibaratnya benar-benar jatuh cinta ke satu sektor aja gitu ya. Karena kalau Betul. misalkan kita salah, nah itu malah kacau ya buat portofolio kita berantakan nih. Nah, mungkin berarti teman-teman bisa melakukan diversifikasi seperti itu ya, Mm-mm. Mas Ucup ya. Betul banget. Jadi sesuai dengan Mhm. tujuan investasi. Jangan pernah lupakan tujuan investasi. Itu hal yang simple, hal yang mungkin orang bilang receh ya. Ngapain sih? Yang Mhm. penting saya punya uang sisa gitu kan ya. Istilahnya saya punya uang yang disisihkan untuk investasi, saya all in. Saya Yap. akan masuk ke hal yang selama yang saat ini mungkin lagi hype gitu kan ya, ya FOMO lah biasa gitu kan. Tapi ternyata Mhm. melupakan tujuan investasi pada saat terjadi sesuatu pada portfolionya jadi gamang ini sebenarnya saya mau ngapain ya gitu kan. Saya harus dengan Yap. situasi seperti ini, market yang lagi mantul ke bawah, saya harus jual kah? Saya harus tahan kah? Atau saya harus apa? Nah, itu akibat adanya teman-teman yang mungkin kelupaan nih menentukan tujuan investasi atau stick to the plan ya pada tujuan investasinya. Kalau memang ternyata tadi Mbak Fani bilang diversifikasi dan teman-teman di sini sudah memilah ya antara memang yang budget atau uang yang dipakai buat trading yang memang buat mencari keuntungan secara cepat dan memang ada yang untuk masa depan gitu ya jangka panjang. Nah, itu bagus. Jadi teman-teman sudah tahu nih. Bahkan dengan saham yang sama, teman-teman bisa bersikap. Contoh misalnya kayak sama-sama nabung saham X. Kemudian yang 50% buat jangka panjang, yang 50% misalnya untuk yang trading ya, untuk jangka pendek Mhm. memanfaatkan situasi dan kondisi pasar. Yang 50% nggak akan dikutak-atik tuh Mbak Fani. Karena yakin sebenarnya pada saat dia memilih dulu dan dipantau secara fundamentalnya, perusahaan ini masih bagus. Walaupun sekarang gonjang-ganjing, nggak jadi permasalahan gitu kan. Tetap aja dia akan Mhm. menabung saham itu. Di sisi lain, 50% budgetnya yang tadi buat trading, nah dia bisa bersikap tuh gitu kan. Para investor teman-teman di sini bisa mengambil Mhm. posisi. Oh, dengan situasi sekarang, oh saya belajar teknikal bareng kelas pasti CJCMB kan tentunya saya tahu nih situasinya, oh sekarang saya harus ambil posisi, saya malah harus averaging down misalnya, saya harus membeli lagi dengan harga murah nih supaya nanti waktu mantul saya akan mengeksekusinya. Nah, seperti itu Mhm. pengaruh besar dari tujuan investasi, Mbak Fani. Itu penting banget. Oke, thank you untuk pencerahannya nih ya, sehingga moga-moga teman-teman lebih terbuka lagi gitu ya untuk persepsinya. Nah, Mas Ucup, ibaratnya kalau misalkan kita lihat nih ya, dengan kondisi di tahun ini ya, di mana ada kemungkinan kan inflasi akan naik gitu ya, kalau kita lihat Ya. ya. Eh, Kira-kira ada saran dan tips nggak sih untuk teman-teman gitu ya, yang kira-kira Hmm. mau investasi di pasar modal? Nah, ini baiknya kalau misalkan mau mulai dari mana nih, kalau misalkan belum pernah sama sekali gitu. Gimana Mas Ucup? Oke, kalau saya sampaikan khususnya ya, kami dari sisi regulator, kami selalu menghimbau kepada teman-teman, kalau misalnya bingung mulai dari mana, sebenarnya yang paling penting itu adalah kembali tadi ya, ke diri masing-masing dulu. Jadi, em, Mhm. melihat psikologis atau apa namanya, memulai dari dalam diri dulu. Sebenarnya tujuan dan arah saya mau investasi ini buat apa? Itu dulu. Karena di Mhm. sini nanti akan Oh. menentukan tuh budgetingnya yang pertama. Jadi dari apa Mhm. dari mind setting, kemudian pengaturan psikologis untuk investasinya, kemudian ke arah budgeting. Jadi dari situ kita bisa Mhm. tentuin berapa persen sih uang saya yang harus saya alokasikan untuk investasi. Jangan sampai pakai uang panas. Nah ini yang benar-benar hati-hati. 2 tahun terakhir kejadian, teman-teman banyak yang Betul. kecewa. Dan kecewanya spesifik ke pasar modal loh. Kecewanya Iya, kenapa? iya. Karena pakainya uang panas. Ketika pakai uang panas,
kemudian terjadi resiko yang sebelumnya mungkin belum diantisipasi, pada akhirnya jadi kesusahan gitu kan. Uang yang harusnya buat bayar SPP jadi nggak bisa bayar SPP, uang yang harusnya buat makan anak istri jadi akhirnya harus ngutang sana sini, apalagi pakai pinjol kan, luar biasa tuh, efek dampaknya menjadi sangat apa namanya buruk buat kita. Jadi jangan pernah pakai uang panas. Kemudian dari sisi budgeting baru kita masuk ke bagaimana kita memanage aset kita di investasi. Tentunya kita akan memilih sesuai dengan tujuan investasi ya. Kalau teman-teman trading berarti teman-teman akan belajar teknikal misalnya atau ilmu-ilmu lain yang sekiranya mendukung tradingnya, tentunya bersama CGCMB ya di kelas pasti ya. Kemudian teman-teman Yap. yang mau nabung jangka panjang mulai dari fundamental pastinya kan. Nah, yang paling penting ada 3P nih Mbak Fani. 3P yang Mm-mm. harus dipegang sama teman-teman investor baik Yap. pemula maupun yang sudah kawakan sekalipun harus pegang nih 3P. Yang pertama paham. Pahami dulu tadi itu ya tujuan investasinya, Mhm. kemudian juga teman-teman juga memahami bahwa memang ada keuntungan dan ada resiko. Itu selalu berbanding lurus, teman-teman. Kalau ingin imbal hasil yang tinggi, maka resikonya pun potensinya akan tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Setelah paham sama tempat investasinya, termasuk milih sahamnya yang mana sesuai tujuan investasi, teman-teman harus punya. Jangan cuma belajar doang gitu kan, ikut kelas pasti puluhan episode tahun lalu, tapi nggak terjun-terjun ya, nggak daftar-daftar, Betul, nggak betul. ngisi-ngisi form online-nya si JCMB Sekuritas, percuma gitu, nggak bisa ngerasain feel-nya. Mhm. Cuman Iya. dari apa namanya tips-tipsnya Mbak Fani, Mas Adit gitu kan, nah, tapi nggak belum bisa, cuman ngebayangin cuannya doang, nggak menikmati cuannya gitu kan. Jadi harus mulai, jadi segera buka Betul, betul. rekening, harus buka rekening, segera buka rekening saham di CGSMB Sekuritas, kemudian teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas kita untuk belajar bareng sama kita Mhm. bisa apa bertumbuh bareng gitu ya dengan apa kabar-kabar yang ada di market dan lain sebagainya. Nah, setelah punya, teman-teman Mhm. pantau. Nah, ini yang kelewatan nih di 3 tahun terakhir nih, Mbak Fani. Kebanyakan Ah, karena berprinsip bahwa yuk nabung saham, habis itu saya masih percaya fundamental saham perusahaan ini bagus, ditinggal gitu aja. Nah, ini yang mhm. teman-teman yang mungkin kita harus mulai apa ya istilahnya evaluasi atau ubah gitu ya. Bahwa sebenarnya kita itu sebagai pemilik perusahaan loh. Kalaupun Mhm. kita punya perusahaan itu sendiri, jangan sampai kita cuma ninggalin ke anak buah kita ya nggak sih Mbak Fani gitu kan kalau kita punya Betul, usaha gitu betul. kan. Kita jangan serahkan 100% semua ke anak buah kita. Ya, kita nggak menuduh Mhm. siapapun, tapi siapa tahu nanti ada mismanagement dan segala macam. Kita sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan juga harus mantau usaha yang kita punya. Nah, itulah esensi Mhm. dari pantau. Jadi kita punya saham, kita juga cek and recheck. Nggak perlu setiap jam kita lihat gitu ya. Kayak mungkin kalau seorang trader iya, tapi kalau seorang investor kita bisa lihat dari laporan keuangannya 3 bulanan, kemudian lihat dari berita-berita yang ada setiap hari. Teman-teman CJCMB Sekuritas di sini ada grup-grup komunikasi, ada portal-portal informasi setiap pagi ya, yang bisa ngasih apa namanya gambaran ke teman-teman para investor di sini. Kira-kira hari ini ada apa aja sih yang harus diperhatikan. Nah, itu bisa jadi gambaran buat teman-teman tuh untuk dalam tanda kutip memantau ya secara berkala kira-kira Mhm. saham yang dimiliki itu seperti apa atau ada incaran saham baru mungkin. Nah, itu juga bisa jadi gambaran. Dan juga yang paling penting sebenarnya Mbak Fani adalah kebijakan, Ya. kebijakan pemerintah itu ya. Jadi perubahan-perubahan yang ada dalam dunia industri, misalnya kita punya saham sektor tertentu, ternyata di sektor tertentu itu ada perubahan regulasi terkait dengan ekspor Mhm. impornya, terkait dengan bagaimana dia berproduksi. Nah, itu juga menjadi keputusan buat kita tuh, menjadi trigger buat kita. Kira-kira, wah, kebijakan pemerintah ini kayaknya bakal mengurangi potensi perusahaan ini deh. Mungkin saya akan mengurangi portfolio saya seperempat gitu ya, atau sepertiga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu keputusan semua bukan di tangan bursa, bukan di tangan sekuritas gitu kan ya, tapi di tangan para masing-masing Betul. investor. Tentunya dengan mantau Betul. tadi. Kurang lebih gitu Mbak Fani buat teman-teman semua. Benar-benar. Setuju banget nih dengan Mas Ucup ya, thank you banget. Udah lengkap banget tadi ya info yang dikasih oleh Mas Ucup. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya bingung gitu ya, mau mulai dari mana sih? Oke, saya mau buka rekening secara Hmm. online gitu ya. Nah, kebenaran banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum punya rekening secara online ya di CJCMB, kita tuh lagi ada promo yang namanya Tiger Festival. Dimana kalau misalkan teman-teman buka rekening secara online ya di CGSCMB Sekuritas sampai dengan sekitar bulan Maret, 31 Maret 2022, ini teman-teman bisa mendapatkan satu angpau. Nah, ini dari 7 Wih, angpau yang mantap. nanti, oh, mantap ya, masih ada hubungannya nih sama angpau ya. Dan hadiahnya juga nggak abal-abal gitu ya, ibaratnya bisa mendapatkan voucher investasi hingga 2 juta Hmm. rupiah.
Jadi mantep banget ya teman-teman promonya ya. Langsung aja lihat bisa ke website kita CGSMB Sekuritas Indonesia dan juga atau bisa lihat di Instagram kita ya. Nanti lihat aja di feed-nya ada tentang Tiger Festival. Dan juga kalau misalkan nanti nih teman-teman tadi kan sempat dibilang juga ya sama Mas Ucup ya bahwa ibaratnya kita masih harus memantau gitu ya walaupun ibaratnya Betul. kita udah tahu oh fundamentalnya tuh oke loh gitu ya tapi jangan ditinggal gitu aja. Nah, bicara pantau memantau nih supaya teman-teman gak bingung, itu kita tuh punya program ya teman-teman setiap hari itu namanya BTS, Berita Tentang Saham. Ini selalu ada jam 8 pagi untuk teman-teman semua. Nah, itu kita akan bahas kira-kira news apa sih yang baru di market gitu ya. Misalkan Mm. ada perubahan regulasi juga itu akan kita bahas dan akan kita bahas juga efeknya ke saham apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, gak usah khawatir, ikutin aja kita karena kita feeding cukup banyak ya untuk ke Betul. investor-investor kita. Cuman Gitu. modal kuota doang ya Mbak Fani ya. Betul, Nggak perlu pergi kemana-mana ya karena masih pandemi juga gitu kan. Tapi cuman betul, modal modal betul. kuota doang teman-teman sudah bisa dapat ilmu banyak nih dari teman-teman si JCMB Sekuritas tiap hari pula kan. Tinggal mau Iya, bangun atau enggak tuh jam segitu. betul, betul. Dan juga tuh kita punya ada FPM yang Learn and Earn ya. Ini tanggal 24 Februari 2022. Jadi teman-teman bisa mulai daftar dan itu lihat aja nanti di Instagram kita ya. Nah, Mas Ucup, sekarang kita mau coba mungkin bahas pertanyaan ya. Siap. Jadi ini ada pertanyaan nih yang masuk ya. Nah, ini dari Salman R nih. Kak mau tanya, Mas Yusuf pernah bilang selama orang Indonesia masih mandi, maka saham Unilever kita aman. Nah, kalau sekarang gimana nih Mas? Cara anak muda seperti kami simple mengambil persepsi di awal untuk memulai. Nah, silakan nih, Mas Ucup. Gimana? Oke, siap. Wah, ini berarti dulu pernah ikut kelas saya. Bareng kita ya berarti ya Mbak Fani ya. Iya, Oke, iya. pada dasarnya itu apa yang tadi disebutkan oleh siapa tadi? Maaf lupa saya Mbak Fani. Salman ya. Oh, Mas Salman ya, oke. Yang Yap. disampaikan oleh Mas Salman tadi sebenarnya adalah salah satu pola mindset yang bisa kita ambil kalau kita misalnya baru mulai banget. Tadi Mbak Fani sampaikan ya bahwa kita sebagai Mhm. pemula harus gimana ya dalam memulai gitu ya. Karena kalau kita nggak mulai-mulai, sebenarnya kita nggak akan bisa mempelajari dan segala macam. Nah, itu adalah satu contoh namanya foolish theory. Memang foolish theory yang awal banget buat kita menyusun mindset investasi tadi yang mulai dari fase paham gitu ya adalah Mhm. melihat barang-barang sekitar kita sebenarnya gitu kan. Jadi kita lihat, mungkin selama ini kita bingung pilih saham perusahaan apa ya. Saya tahu perusahaan itu juga dikit deh. Mungkin saya juga jarang keluar, jadi saya nggak tahu perusahaan yang ada di Indonesia itu apa kan. Sebenarnya cara paling mudah yaitu foolish theory. Kita melihat dari barang-barang yang kita lihat di sekitar kita sehari-hari, di dapur, kamar mandi gitu ya, di apa namanya di ruang tamu dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh keluar rumah, kita sudah tahu bahwa oh ternyata perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang ini itu bisa kita miliki sahamnya. Salah satunya yang disebut tadi ya, yang disebut Yap, sama Mas Salman tadi gitu kan. Salah satunya yap. saja gitu ya, karena banyak banget pilihannya dan sekali lagi keputusan kembali kepada para investor. Nah, itu dari sisi paham ya, fase paham. Nah, fase punya Mhm. dan pantaunya, nah ini teman-teman yang harus mulai apa namanya mengeksplor diri gitu ya. Karena pada saat fase paham, konsep itu bisa dipakai, konsep itu bisa digunakan untuk segera memulai. Namun, pada Mhm. saat kita punya dan akhirnya memantau, nah itu semua juga akan mempengaruhi dari apa yang akan kita putuskan tadi ya perjalanannya. Memang perusahaan itu sebuah perusahaan atau misalnya banyak perusahaan ada mulai 20 tahun yang lalu gitu kan ya. Mungkin orang tua saya, orang tua Mbak Fani gitu kan memakai barang-barang secara dalam tanda kutip fanatik gitu ya. Merek-merek tertentu yang apa namanya pokoknya kalau nggak pakai merek itu nggak mau gitu kan ya. Jadi akhirnya barang itu kepake terus dari generasi ke generasi. Perusahaannya ada sampai sekarang. Tapi secara jangka waktu investasi kita, kemudian tujuan investasi kita, di tahun di mana kita nanti harus mengeksekusi investasi kita, apakah perusahaan ini masih ada? Satu. Yang kedua, apakah perusahaan ini kalau masih ada, kinerjanya lagi bagus, atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kinerjanya lagi turun. Contoh krisis kemarin, gitu kan ya. Misalnya salah satu perusahaan yang disebutin Mas Salman dan beberapa perusahaan lain yang mungkin sebenarnya secara sektoral ataupun secara kinerja belum belum sebagus waktu sebelum pandemi. Nah, itu bisa menjadi perhatian juga pada fase punya dan pantau. Jadi, Mas Salman dan teman-teman di sini
dalam menerapkan mudahnya memilih saham ya untuk mulai berinvestasi khususnya buat jangka panjang, bisa menggunakan foolish theory tadi, melihat barang-barang yang kita pakai sehari-hari, tapi tetap harus dilengkapi dengan punya dan pantau. Pada saat kita punya, kita pantau tuh apa aja yang terjadi. Misalnya contoh yang paling paling basic banget tuh fundamentalnya. Laporan keuangan. Nah, ini kita juga dalam kelas-kelas pasti dari teman-teman si JCMB Sekuritas mempelajari banget tuh ya apa poin-poin fundamental laporan keuangan secara mudah ya. Saya aja yang bukan orang akuntansi gitu kan. Jadi sedikit-sedikit bisa belajar ya. Saya agak nyasar nih dari teknik kelautan menuju ke laporan keuangan gitu kan, agak ini kan, tapi dengan teman-teman ikut kelas-kelas pastinya teman-teman si JCMB Sekuritas mau dari background apapun, saya yakin deh teman-teman sudah mulai nanti akan bisa keep up. Nah, salah satunya dari laporan keuangan tadi Mas Salman dan teman-teman melihat perusahaan yang barangnya kita pakai sehari-hari, tapi ternyata laporan keuangannya mungkin mengalami sedikit penurunan misalnya dari sebelum pandemi. Coba dicek dan recheck. Contoh sederhana, kita mau nabungnya buat 10 tahun lagi nikah misalnya. Nah, 10 tahun ke belakang gimana? Mungkin kita bagi 7 tahun ke belakangnya sebelum pandemi, wah oke, moncer banget gitu ya, kelihatan banget dari bagi dividennya gede, kemudian apa namanya itu laporan keuangan atau keuntungannya gede juga. Begitu masuk pandemi, nah ini waktu transisi yang perlu teman-teman perhatikan juga. Gimana pada saat pandemi kemarin? Apakah produksi menurun? Apakah pegawai dikurangi banyak? Apakah orang masih pakai sabun mandi? Nah, itu dia. Yang apa atau pakai barang-barang lain yang mungkin teman-teman pakai sehari-hari di rumah. Nah, itu yang bisa Mas Salman dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini bisa pantau. Kalau memang ternyata teman-teman masih percaya dengan kondisi dari perusahaan tersebut secara fundamental, walaupun dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, mungkin nilai saham perusahaannya masih berkurang ya, atau masih lebih rendah daripada dulu sebelum pandemi, teman-teman masih percaya bahwa dia akan bangkit nanti setelah pandemi full kita akan berakhir, tentunya teman-teman tetap percaya dengan saham tersebut, bahkan beli terus, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman mengevaluasi nih, ternyata, wah kayaknya kalau setelah pandemi ini orang nggak mandi pakai sabun lagi deh, tapi pakai mentega. Nah, itu beda lagi cerita gitu kan. Berarti teman-teman harus mengincar pabrik mentega gitu kan. Nah, itulah pentingnya dari paham dan punya dan pantau Mas Salman dan teman-teman sekalian gitu. Jadi milihnya waktu mau pilih sahamnya pakai prinsip foolish theory boleh, tapi tetap harus diperhatikan pada saat punya harus dipantau seperti itu. Betul, betul. Karena ibaratnya memang market itu berubah terus gitu ya. Betul, Regulasi betul juga banget. bisa berubah ya. Kebiasaan kita juga nanti bisa berubah gitu ya. Nah, next nih Mas Ucup, ada satu Siap. pertanyaan lagi nih. Jadi kalau misalkan nih untuk mahasiswa ya yang ingin Hmm. mulai investasi. Nah, bagusnya nih mulai dari dana berapa sih? Nah, gimana nih Mas? Waduh, ini adalah pertanyaan yang kalau saya jawab, ini menohok diri saya sendiri sebenarnya. Karena dulu zaman mahasiswa, saya melewatkan ini. Makanya saya sangat bersemangat banget kalau menjawab pertanyaan ini, karena saya ingin menampar diri saya, harusnya saya seperti ini dulu, gitu ya. Dan saya nggak ingin teman-teman mahasiswa sekarang melewatkan ini. Jadi please, benar-benar mulai investasi dari sekarang. Sekarang Mhm. juga, beneran deh, percaya. Jadi waktu investasi banyak ya, termasuk Warren Buffett, termasuk siapapun ya, investor-investor yang sudah tawakan malang melintang di dunia pasar modal dan di bidang investasi manapun, itu selalu bilang bahwa investasi paling tepat itu 20 tahun yang lalu. Itu Mhm. fix. Kenapa 20 tahun yang lalu? Kita track aja 20 tahun yang lalu apa yang terjadi sebenarnya, perkembangan industri, kemudian melesatnya dunia keuangan dan sebagainya. Itu yang kita lewatkan sebenarnya. Dan Mhm. karena kita nggak punya mesin waktu ya, seperti Avengers ya, jadi kita harus memanfaatkan situasi paling cepat. Di mana? Ya sekarang juga. Makanya buat teman-teman mahasiswa, saya kasih semangat nih, yuk mulai investasi dari sekarang. Pertanyaannya tadi, Mhm. berapa budgetnya? Nah, ini dia. Budgetnya, ini saya mau ngasih semangat lagi buat teman-teman, khususnya yang masih mahasiswa atau siswa SMA. Nggak ada ceritanya Mhm. sebenarnya, kita nggak punya budget buat investasi. Yang ada, kitanya yang nggak mau investasi atau belum mau investasi. Kenapa? Investasi sekarang itu bisa mulai dari puluhan ribu rupiah aja. Percaya nggak percaya, teman-teman, dengan duit puluhan ribu aja, atau ratusan ribu mungkin, kayaknya uang saku anak-anak zaman now gede banget ya, Mbak Fani, ya nggak kayak zaman kita dulu ya. Betul, betul. karena Iya. karena terkait inflasi dan segala macam gitu ya. Tapi kayaknya anak-anak zaman now udah bisa beli kopi-kopi mahal, boba gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya Betul, beli es teh betul. manis sudah cukup deh buat kita ya. Jadi teman-teman itu harus mau dulu buat berinvestasi tadi ya, tujuannya buat masa depan.
Karena budgetnya itu pasti ada. Contoh sederhana, teman-teman mau nabung saham sekalipun, ada yang mulai dari per lembarnya kurang dari Rp1.000. Kalau satu satuan untuk beli saham itu adalah satu lot atau 100 lembar, teman-teman cuma butuh duit Rp100.000. Udah mulai bisa nabung saham setiap bulan. Nah, kebayang nggak? Ya, kalau mungkin teman-teman atau orang tuanya teman-teman masih mikir zaman dulu memang kalau beli saham itu mahal banget, iya. Zaman dulu, mungkin zaman orang tua kita ya Mbak Fani ya, satu lot itu masih 500 lembar. Iya kan? Satu lot masih 500 lembar. Kemudian zaman dulu juga buka akun di sekuritas itu mahal banget, puluhan juta. Iya, kami sadari itu dan kami terus berbenah gitu ya. Dari Bursa Efek Indonesia juga berbenah, dari teman-teman sekuritas juga udah berbenah, sehingga sekarang buka akun cuman 100.000 perak doang. Plus teman-teman sudah bisa pakai 100.000-nya buat beli saham karena banyak banget saham-saham perusahaan yang berkualitas, kinerjanya bagus, harganya kurang dari Rp1.000 per lembar. Berarti cuma Rp100.000 per lotnya. Tiap bulan teman-teman bisa mulai nabung mulai dari 100.000. Dan kalau mau nanya saham apa, nah timingnya tepat buat teman-teman ngikutin kelas-kelas atau informasi edukasi dari teman-teman CGS CIMB Sekuritas ya, BTS tiap pagi, kemudian kelas pasti dua hari seminggu ya, kalau nggak salah. Yep. Itu tiap Senin ada Jumat ada. Nah teman-teman silakan ikutin terus untuk ngikutin perkembangan. Kira-kira mau masuk di saham apa yang tepat, khususnya buat teman-teman yang budgetnya mungkin cekak ya. Sama seperti saya dulu, cuman saya tidak memaksimalkannya untuk investasi, tapi malah buat jajan. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi yang benar adalah teman-teman maksimalkan, nggak apa-apa jajan, tapi sebagian juga tetap untuk investasi. Dan investasi bisa mulai kurang dari 100.000. Jadi budgetnya silakan teman-teman atur, yang penting SPP nggak kepake ya. Ini saya ingetin banget buat teman-teman mahasiswa, jangan pakai SPP apalagi buat trading ya. Kayak mendadak cepat kaya dengan investasi itu nggak ada, teman-teman. Sekali lagi nggak ada ceritanya kayak gitu. Warren Buffett aja puluhan tahun sahamnya baru bisa berlipat ganda. Nah kita yang bukan Warren Buffett nggak usah nekat-nekatan ya, teman-teman. Pakai uang dingin, disisihkan, jangan disisakan, ada baru dipakai buat investasi mulai dari kurang dari 100.000. Teman-teman sudah bisa pilih saham. Pilihan sahamnya nanti ngikutin kelasnya teman-teman CGS CIMB Sekuritas. Oke, thank you banget. Nah, jadi saya juga agak tergelitik nih ya untuk komentarin nih. Jadi Mas Ucup bilang ya Silakan, Bapak nih. bahwa ibaratnya nih cukup 100.000 aja kita bisa investasi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman zaman sekarang nih, ibaratnya beli kopi ya, kopi itu sekarang satu cup itu bisa sekitar ada yang 40.000, ada yang 50.000 gitu tergantung merek ya. Nah berarti kalau kita nggak minum kopi 2 kali aja itu sebenarnya udah bisa investasi gitu ya, Bener berarti ya. banget, bener banget. Jadi ibaratnya nggak ada kata nggak bisa atau nggak punya uang untuk investasi gitu ya, benar banget nih menurut Mas Ucup ya. Jadi hanya tinggal keinginannya aja nih, seberapa Betul. keinginan kita buat investasi gitu ya. Iya. Dan pastinya memang makin cepat kita mulai investasi itu akan makin baik gitu ya. Oke, thank you banget nih Mas Ucup untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya ke kita semua di siang hari ini. Pastinya ketemu lagi ya di live chat berikutnya nih.